Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Ya sesuai dengan janji saya yang kemarin sebelumnya sudah saya buat videonya. Dan kali ini saya akan membahas tentang video apakah lulusan SMA bisa daftar di CPNS? Jawabannya adalah sangat bisa. Kita langsung simak videonya. Nah, buat teman-teman semua yang lulusan SMA, SMK, ataupun MA, itu memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang lulusan S1, S2, atau juga S3, teman-teman. Dan juga disabilitas. Nah, persyaratannya ataupun berkas-berkas yang diunggah itu sebenarnya hampir sama. Silakan kalian nanti lihat aja di tanggal 30 Juni persyaratan apa saja yang akan dibutuhkan untuk diunggah di laman SSCASN ya, SSCASN ya, sorry. Dan kalian tapi mau daftar kemana dulu nih ya? Yang paling penting adalah kalian harus melihat formasi teman-teman. Nah, kali ini teman-teman yang lulusan SMA ataupun sederajat, ini adalah hal yang penting. Kalian harus simak video ini karena ada beberapa instansi dan juga formasi yang bakalan dibuka dengan adanya jumlah yang mungkin nggak banyak sih kalau saya rasa. Oleh karena itu kalian harus bisa bersaing dengan teman-teman kalian. Kita langsung simak aja formasi apa saja yang dibuka untuk lulusan SMA. Yang pertama, jadi untuk lulusan SMA, yang pertama bisa didaftar adalah kejaksaan, teman-teman ya. Jadi untuk kejaksaan, pada seleksi CPNS 2021 ini, kejaksaan tuh resmi membuka sekitar 4.148 lowongan. Jadi 1.448 lowongan di seluruh Indonesia tapi ya teman-teman ya. Nah, di mana ada total 17 formasi jabatan yang dibuka. Nah, silakan kalian nanti buka untuk formasi instansi kejaksaan dan formasinya ada 17 jabatan yang bisa kalian ikutin di situ ya. Nah, 2 di antara jabatan ini diperuntukkan untuk lulusan SMA atau sederajat. Nah, apa sih yang pertama adalah jabatan pertama yaitu adalah pegawai tahanan atau narapidana. Nah, jumlah yang dibutuhkan adalah untuk formasi pegawai tahanan atau narapidana yaitu sebanyak 494 orang. Nah, sesuai namanya, mereka tuh tugasnya apa? Yaitu melakukan pengawalan ya, melakukan pengawalan terhadap tahanan maupun narapidana selama proses penuntutan dan juga eksekusi. Buat teman-teman yang galak-galak nih, mungkin bisa masuk ke sini ya. Kemudian jabatan yang kedua adalah pengadministrasi penanganan perkara. Nah, jumlah yang dibutuhkan adalah 496 orang. Lumayan lah ya, 400-an ya. Kemudian setelah kejaksaan adalah Kemenhumham ya, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Kementerian Hukum dan HAM di sini itu membuka sekitar 4.500 kuota. Berarti memang sekitar 4.000-an ya, di atas 4.000-an. Nah, 4.500 kuota formasi yang diseleksi CPNS 2021 ini yang diunggah di Instagram resminya di Kemenhumham RI ya. Kuota CPNS ini memang dibuka sekitar 4.500 kuota. Nah, ada 17 formasi yang bisa dilamar para pendaftar seleksi CPNS Kemenhumham 2021, yaitu diantaranya adalah dokter, kemudian perawat, bidan, pranata komputer, analis hukum, pembimbing kemasyarakatan, penjaga tahanan, dan pemeriksa keimigrasian. Nah, namun sayangnya hingga sampai saat ini, berita ini tuh diturunkan belum ada keterangan resmi dari Kemenhumham ya. Tapi terkait jumlah masing-masing formasi ini juga masih belum disampaikan, termasuk kualifikasi dan juga jenjang pendidikan apa saja yang bisa mendaftar di formasi Kemenhumham ini ya. Namun, nah merujuk pada seleksi di CPNS 2019 yang lalu nih teman-teman ya. Jadi formasi penjaga tahanan dan juga formasi pemeriksa keimigrasian di CPNS Kemenhumham ini dapat dilamar oleh lulusan SMK dan juga sederajat ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, jadi di sini mungkin di Kemenhumham, kalau misalnya di kejaksaan tadi dibuka, otomatis di Kemenhumham juga memiliki potensi untuk dibuka juga teman-teman ya, yaitu di formasi penjaga tahanan dan juga formasi pemeriksa keimigrasian. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah instansi Basarnas teman-teman. Basarnas juga memiliki daftar formasi yang akan dibuka. Dan tahun ini itu membuka sekitar 350 orang, mungkin lebih sedikit ya.
Nah, dalam daftar itu jabatan rescuer atau penyelamat pemula. Nah, ini nih rescuer pemula. Itu menjadi formasi yang banyak dibutuhkan, yaitu sebanyak 189 orang. Dan formasi ini bisa dilamar oleh lulusan SMA atau SMK sederajat dan telah memiliki sertifikat renang atau sertifikat selam atau sertifikat pelatihan SAR ya. Jadi teman-teman yang mungkin dari sekolah di SMK kelautan atau perkapalan mungkin bisa daftar di sini teman-teman ya, karena di sini sebagai rescuer pemula di sini mungkin dia tuh nyelam atau penyelamatan mungkin kayak pesawat di laut jatuh gitu ya, itu bisa daftar di sini untuk yang lulusan SMA atau SMK ya. Pokoknya kalian harus punya sertifikat renang, sertifikat selam dan juga sertifikat pelatihan SAR ya. Nah, selain rescuer pemula ada juga formasi nahkoda. Nah, kemudian ada juga mualim, jurumudi, juru minyak, masinis, kelasi, hingga markonis yang juga dilamar oleh lulusan SMA atau SMK sederajat. Nah, berarti banyak juga nih ya. Nanti ada beberapa di Basarnas, mungkin Anda memiliki banyak peluang di situ untuk bisa didaftari, tetapi lebih sedikit ya peluang untuk diterima, karena yang diterima hanya 350 orang teman-teman ya, dibandingkan dengan Kejaksaan dan juga Kemenhub RI tadi ya. Kemudian Kemenhub, nah Kementerian Perhubungan teman-teman. Nah, Kementerian Perhubungan di sini itu membuka formasi sebanyak 2.445 ya, dimana informasi ini diketahui dari Instagram Kemenhub 151 yang dikutip oleh tribunnews ya .com, di mana memang di sini tuh dibuka sekitar 2.445 formasi CPNS 2021 teman-teman. Nah, di mana kabar gembiranya adalah bahwa formasi CPNS untuk Kemenhub atau Kementerian Perhubungan tahun 2021 ini itu bisa dilamar oleh semua jenjang pendidikan ya. Jadi termasuk lulusan SMA sederajat. Maksudnya semua jenjang itu bisa dari SMA, D2, D1 sampai sarjana ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, buat kalian yang pengen tahu nih apa aja persiapan yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tes CPNS ini ya, baik itu tes CPNS maupun PPPK non guru, itu harus memiliki persiapan yang khusus ya teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengikuti latihan-latihan ataupun tryout yang harus kalian ikutin. Nah, salah satunya adalah sahabat CPNS teman-teman. Nah, di sahabat CPNS ini teman-teman, kalian harus gabung di sini. Kenapa kok harus gabung di sini? Karena kalian bakal latihan-latihan beberapa soal dan juga beberapa materi. Kalian akan mendapatkan beberapa materi dan juga mentoring secara khusus langsung dengan orang-orang yang sudah lulus di PNS teman-teman ya. Nah, ini materi SKD dan juga soal latihannya teman-teman. Ini ada soal dan pembahasan soal SKD, kemudian ada materi SKD, ini udah lengkap. Ini ada TWK ya, ada integritas, kemudian apalagi ada TIU deh. Nih sebentar nih di atas nih teman-teman. Nah, intelijensi umum ada ya, berkaitan dengan verbal, kemudian TIU numerik dan segala macam, silogisme. Kemudian ada juga tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, ini berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian ada juga profesionalitas dan segala macam teman-teman. Ini udah lengkap banget. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot, kalian bisa latihan. Kita diuji bener-bener sini karena ada waktu per soalnya. Kalian bisa daftar di sini teman-teman. Pokoknya nggak akan rugi daftar di sini teman-teman nih. Ini ada radikalisme, TWK, integritas. Luar biasa banget teman-teman. Saya udah nyoba di sini dan banyak teman-teman di sini yang lulus dengan adanya tes latihan ini yang disampaikan ataupun yang dibuat oleh Akses sahabat CPNS teman-teman ya. Nah, buat kalian yang pengen daftar di sebagai member di sahabat CPNS, bisa kalian klik linknya di sini. Biayanya cukup murah karena nggak sampai 100.000, kalian udah dapat materi, udah dapat latihan tryout, udah dapat latihan soal yang berkaitan dengan CPNS yang yang bakal bisa membuat kalian tuh lebih siap untuk menghadapi PNS nanti ya, CPNS nanti. Oleh karena itu sayang banget kalau kalian nggak gabung di sahabat CPNS teman-teman. Kalau kalian pengen gabung, silahkan klik linknya di sini ya, di kolom deskripsi sudah saya sediakan. Kalian tinggal masuk sebagai member. Kalian cuma siapin uang ya untuk mengeluarkan 99.000 ya untuk mendaftar sebagai member CPNS. Oke teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tetap pantengin, semoga, dan juga tetap share dia video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.